Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana pada kesempatan ini kita akan mendengarkan renungan singkat yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Justru itulah maksudnya aku menulis surat kepadamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu. Tema pada saat ini, pada hari ini saya akan mengambil tema yaitu keuntungan iblis, di mana Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus supaya iblis jangan mendapatkan keuntungan bagi jemaat di Korintus, sebab iblis adalah seorang pembinasa, pembunuh, dan yang bisa menghancurkan manusia. Maka dari itu Paulus menasihatkan atau Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus untuk menguji mereka. Apakah mereka taat dalam segala sesuatu? Apakah mereka taat perintah-perintah yang disampaikan oleh Paulus? Tapi memang jelas benar bahwa jemaat di Korintus mereka taat segala sesuatu yang diperintahkan oleh Paulus. Maka dari itu Paulus sangat bersuka cita ketika mendengar dan melihat bahwa jemaat di Korintus mereka taat kepada Paulus. Paulus sangat khawatir bahwasanya ketika iblis mendapat keuntungan, maka jemaat di Korintus akan terpencar, akan hancur, akan terbelai. Maka dari itu Paulus memberitahukan kepada mereka supaya mereka jangan tidak taat kepada segala perintah yang disampaikan oleh Paulus. Sebab perintah-perintah yang disampaikan oleh Paulus adalah bermakna bagi mereka supaya mereka merubah, supaya mereka diuji dalam imannya. Tetapi memang jelas bahwa jemaat di Korintus sangat taat ketika perintah disampaikan oleh Paulus. Di mana di dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Arti dalam menguji yaitu tantangan bagi hidup kita. Tanpa ujian tidak ada peningkatan, tanpa ujian tidak ada perbaharuan hidup, tanpa ujian tidak ada yang namanya peningkatan di dalam hidup ini. Makanya perlu adanya ujian. Tanpa ujian semuanya tidak akan berubah. Mengapa? Karena semua banyak yang mengalami ujian. Banyak berkata, kalau hidup ini hanya ujian terus, maka tidak ada pertolongan Tuhan. Itu menurut mereka. Tapi ujian ini adalah bukan berarti kita kecewa. Ujian ini bukan berarti kita menjauh. Ujian ini bukan berarti kita menghindar, kecewa, marah. Tetapi ujian ini untuk menguji kesabaran kita, menguji ketaatan kita, menguji bagaimana kita hidup di dunia ini, bagaimana kita menguji iman kita supaya iman kita ini menjadi bertumbuh, menjadi kuat di dalam Tuhan. Maka dari itu Paulus mengajarkan kepada kita supaya iman kita ini diuji, apakah kita benar taat kepada Tuhan atau tidak. Tetapi dalam hidup ini kita jangan memberi kesempatan kepada iblis, sebab iblis adalah pembunuh, pembinasa. Maka dari itu marilah kita mempertahankan iman kita supaya jangan mengambil kesempatan bagi iblis. Maka firman Tuhan berkata, jangan beri kesempatan. Pertama, ujian kesabaran. Apakah kita sabar melakukan segala sesuatu, tindakan, karakter atau apapun yang berdampak negatif yang membuat kita jatuh, tetapi kita harus kuat. Itu adalah namanya ujian kesabaran. Jangan pernah kecewa.
Jangan pernah putus asa. Tapi saudara-saudara terkasih harus sabar mengalami segala sesuatu. Banyak segala rintangan, banyak segala cobaan yang datang silih berganti. Tetapi kita harus mempersiapkan diri kita. Harus tanamkan kesabaran. Tanpa kesabaran tidak akan membuahkan hasil. Maka dari itu perlu adanya kesabaran. Kesabaran akan mendapatkan buah yang manis, buah yang hasil. Pertama, kedua, itu akan menguji ketaatan kita. Apakah kita taat dalam segala sesuatu, taat melakukan segala perintah Tuhan, taat segala sesuatu yang diberikan Tuhan. Maka dari itu untuk berkata, taatlah kepadaku. Paulus menginginkan jemaat ketika mereka mengampuni. Maka dari itu saudara-saudari, kita harus mengampuni baik orang yang bermusuhan terhadap kita, orang yang mengecewakan kita, orang yang mempertengkarkan kita. Kita harus mengampuni walaupun mereka bersalah, tapi kita tetap mengampuni mereka. Dimana salah satu arti kerja iblis yaitu menuduh orang-orang percaya telah berdosa sehingga mereka kehilangan harapan. Iblis bukanlah sembarang. Iblis ini adalah roh yang bisa menghancurkan, membinasakan, membunuh. Maka dari itu kita harus waspada, waspadalah dan berjaga-jagalah. Maka dari itu kita jangan pernah hilang harapan. Karena keuntungan iblis yaitu ketika kita kecewa, ketika kita hilang harapan, ketika kita kecewa dan hilang harapan, maka untunglah bagi iblis. Maka dari itu perlu ada ujian, saudara-saudari. Kita harus menguji. Maka dari itu kita harus taat juga, menguji dan taat. Maka dari itu supaya iblis ini tidak mendapatkan keuntungan sepersen pun dalam hidup kita. Dan juga yang kedua, ketika kita mengalami kesedihan, iblis juga ingin memperdayakan hal tersebut untuk menghancurkan kesatuan. Iblis bukan hanya mengambil keuntungan bagi orang bebal, bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang tidak beriman, tetapi iblis juga mengambil keuntungan pada orang yang beribadah kepada Tuhan. Setiap orang beribadah kepada Tuhan, ia selalu mengganggu manusia supaya mereka tidak taat kepada Tuhan, supaya mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Maka dari itu iblis selalu saja ada. Iblis selalu saja mengganggu kehidupan kita. Ketika kita mulai percaya, iblis akan selalu siap. Iblis akan selalu mengganggu. Iblis akan selalu menggoda, membalikkan pikiran kita menjadi pemikiran yang negatif, menjadi pemikiran yang pemarah, menjadi pemikiran yang sensitif, pesimis. Maka dari itu saudara-saudari, hidup ini jangan beri kesempatan. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Jauhilah segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Terus mengingatkan kita agar kita taat. Pertama itu taat, saudara-saudari. Ketika kita taat, maka iblis pun tidak akan bisa menggoda kita. Sekalipun badai, sekalipun angin kencang, tetapi kita ini tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Kalau kita taat di dalam Tuhan. Terima kasih saudara-saudari. Biarlah firman ini, renungan ini menjadi kekuatan kita, menjadi pelajaran kita, menjadi rema di setiap hidup kita. Shalom. Terima kasih.